Cek satu dua, cek satu dua. Cek cek. Ayo bang, yang muslim Manang Pinem. Yang muslim boleh naik bang ya. Loh, mana saya catatannya? Hilang lah. Oh, hilang. Yang mau naik bang, naik. Kita mau bahas apa nih? Apa sudah aktivitasnya? Ini bang, mau bahas ini kita. Islam selamat oleh siapa? Ya gitu bang. Kalau mau naik bang, boleh naik. Horas pelat kati. Aktivitas apa? Iya bang. Plat kati orang Kalimantan. Ayo kita mau bahas sama yang muslim aja sih bang. Yang mau naik yang muslim aja. Siapa yang mau naik, yang mau menjelaskan Islam itu selamat karena siapa, oleh siapa dia selamatnya, biar kita bahas di sini nanti. Oh Mbak Seli kah? Aduh Mbak Seli, ini lintas agama Mbak Seli, jadi kita mau bahas lintas agama Mbak Seli ya. Kita mau belajar mencari kebenaran. Ini online dia. Ayo Bang Seno, naik kalau mau Bang Seno, kalau mau dibantah Bang Seno, ayo. Mau naik Bang Seno? Ayo, yang mau naik silahkan naik. Ayo, Islam selamat oleh siapa? Ayo, itu aja kita bahas temanya malam ini. Ayo, yang mau naik silakan naik. Kita undang langsung semua ya. Pak Darbakso Fitria. Ayo, yang mau naik silakan naik. Aduh, saya nonis. Yang Islam aja bang. Yang kita biar kita tanya. Kita di sini belajar mencari kebenaran ya bang ya. Siapa nanti yang benar, nanti kita rekap semuanya, nanti kita pelajari biar kita paham. Biar kita itu hidup nggak sia-sia bang ya. Biar kita hidup gak sia-sia, dan kita itu dalam menjalani agama itu gak sia-sia. Kita jadi Kristen gak sia-sia, kita jadi Islam gak sia-sia. Jadi kita harus mencari kebenaran itu selagi kita masih hidup bang. Ayo, yang mau naik, yang mau membantah,
Silakan yang Islam atau mau menerangkan boleh. Ayo. Open cam bisa kalau open cam ayo. Siapa ini yang mau naik ini? Bang Jul. Bang Jul coba. Ayo naik. Yang mau naik silahkan naik. Siapa ya? Kita mainnya santai-santai aja. Umar Saputra. Kita bahas temanya Islam selamat oleh siapa? Ayo bang, yang mau naik silahkan naik. Kita nanti diskusinya enak-enak aja, yang santai-santai aja. Ayo yang mau naik, yang muslim aja yang mau naik ya. Ayo kita bahas Islam selamat oleh siapa? Dan kita nanti bawa datanya. Silakan bawa datanya dari Al-Qur'an atau dari mana ayo. Ada yang mau naik. Nah ini Lepri Kopior ini. Ayo bang, ini kayaknya muslim yang taat ini. Lepri Kopior. Ayo naik bang. Gak ada yang berani ya. Ayo ya. Aduh teman-teman, gak ada yang mau naik ini. Berapa? Salman ini. Ayo naik bang, yang mau naik bang. Silakan naik yang Islam. Boleh dijelaskan di sini kita temannya malam ini. Islam itu selamat oleh siapa? Itu nanti bisa Anda buka Al-Qur'an dan Anda tunjukkan ayatnya yang mana yang mengatakan bahwasanya agama Islam yang membawa Anda ke dalam keselamatan itu. Jadi kita bahasnya di sini yang ringan-ringan aja, yang ringan-ringan sambil belajar. Ingat teman-teman, kayak kita mengimani sesuatu agama atau satu agama, haruslah kita bisa mencari kebenarannya. Jangan nanti kita sia-sia mengimaninya ya. Kita jadi Kristen sia-sia, kita jadi Islam sia-sia. Jadi untuk itu mari kita sama-sama mencari kebenaran itu di sini ya. Ayo yang mau naik berdiskusi boleh naik. Islam itu selamat oleh sama siapa? Ayo di bawah apanya? Ya ada. Oke, boleh kita yang mau apa juga, yang mau naik orang Kristen, kalau kita mau tentang keselamatan boleh ya bang ya, boleh sama-sama kita belajar, sama-sama kita menjalankan apa yang dikatakan oleh Yesus itu, menyebarkan Injil itu adalah perbuatan yang sangat baik ya bang ya. Ayo John Sidaputar, naik. Ini saya undang si Lodi nggak mau deh. Apakah ada yang muslimnya, ada yang berani yang naik? Oh ini pakai aku. Ini juga jago. Ayo bang, yang mau naik orang Islam silahkan dijelaskan. Islam itu selamat oleh siapa? Siapa yang menyelamatkan di dalam agama Islam itu? Jangan-jangan nanti nggak selamat. Ya kalau nggak selamat percuma mengimaninya. Mungkin lagi nyiapin. Ayo naik Seno. Mau naik kan Seno? Minta naik Bang Seno, kita bahas tentang keselamatan Kristen juga. Mumpung sebelum ada orang itu naik untuk menyiapkan data boleh. Mungkin betul menyiapkan data. Disiapkan dulu datanya kan, biar nggak sia-sia naiknya. Ini yang Islam boleh naik, boleh mengajukan permintaan naik. Kita bahas Islam itu selamat karena siapa? Ingat bang, kakak,
Jangan sempat kita semasa hidup kita sudah capek-capek mengimaninya, tahu-taunya kita diterjunkan ke neraka. Itu yang kita takutkan. Karena kalau kita mempelajari Kristen itu adalah memang betul-betul membawa kita ke dalam keselamatan, ke dalam hidup yang kekal oleh Yesus, oleh Injil Yesus itu sendiri. Jadi nggak dulu bang, di sini ribut, ada yang sedang beraca. Oh iya, siap. Oke bang, atur. Jadi jangan sia-sia kita menjalani agama, suatu agama dalam hidup kita, tapi ujung-ujungnya kita dilempar ke neraka. Jadi makanya di dalam Kristen itu sendiri jelas-jelas Yesus mengatakan, akulah jalan keselamatan. Tidak ada yang boleh sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Itu jelas dikatakan itu. Di agama Islam apa yang dikatakan? Ayo coba naik. Ayo kita sama-sama belajar mencari kebenaran itu bang, abang-abang. Jangan takut, jangan ragu. Kita naik. Yang mau membantah, yang mau menerangkan boleh. Gak ada Islam yang berani naik. Aduh, Apix, ayo. Kenapa teman-teman saya, untuk teman-teman yang Kristen yang di sini ya, kenapa saya bahas ini teman-teman? Islam selamat oleh siapa itu kenapa saya bahas ini? Di room sebelah, di apologet sebelah, orang itu sekarang membandingkan Nabi Muhammad dengan Paulus. Nabi Muhammad dengan Paulus itu nggak sebanding. Di ajaran kita Kristen, dengan kata siapa, Injil siapa yang kita percayai untuk memperoleh jalan keselamatan itu? Ya tentu ajarannya Yesus. Rasul Paulus itu apa? Ketika dia diwahyukan, ketika dia menerima pertobatan dari Yesus, di situ dia menerangkan dan mengajarkan apa yang diberitakan kepada Yohanes, Petrus, dan Markus. Itu dijabarkan sama dia di tulisan-tulisannya dia ke Galatia, ke Efesus. Artinya tidak ada satupun ajaran yang dibawakan Paulus berasal dari dirinya sendiri, gak ada. Dia hanya meneruskan Injil apa yang diajarkan oleh ajaran Yesus itu. Itu yang diajarkan di situ. Sementara kalau kita bandingkan itu kepada Nabi Muhammad yang sementara ada dikatakan di situ di surat Al-Maidah 5 ayat 16, bahwasanya dari apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu dari situlah memperoleh keselamatan. Dari kitab yang disampaikan kepada Nabi Muhammad memperoleh jalan keselamatan, dari situ keselamatan. Terus kenapa kita membandingkan Nabi Muhammad dengan Paulus? Bandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Kami mentuhankan Yesus, kalian mentuhankan Nabi Muhammad. Gak ada yang lain daripada situ. Jadi kita gak usah munafik. Makanya kebenaran itu ada di Kristen, ada di ajaran Yesus. Ayo bang, naik. Apakah Jibril? Oh si Jibril, naik kan Jibril. Ringan-ringan aja kita, ringan-ringan aja. Ayo. Oke, naik. Open cam kalau boleh open cam bang. Nggak bisa bang, belum open cam, belum bisa. Oh belum bisa open cam bang. Ini cuma bertanya bang. Mau tanya apa bang? Ini apakah Tuhan Yesus dia yang menciptakan manusia begitu? Baik, perlu kamu pahami bang. Kata Yesus itu perlu kamu pahami. Apa itu Yesus? Itu kan Yesus adalah di mana firman itu yang menjadi manusia yang disampaikan oleh Allah. Tidak yang saya Sedangkan tanya bang. Allah, Tidak yang apa itu? ini yang saya tanya. Tuhan Yesus apakah dia yang menciptakan manusia begitu? Ya, kalau kamu beranggapan, kalau kamu menanyakan langsung pemahamannya atau jawaban singkatnya aja bang ya, Yesus bukan Yesuslah yang menciptakan manusia, tetapi Allah. Yang dimana pada hakikatnya di dalam Yesus itu adalah Allah itu sendiri itu bang. Ya berarti Tuhan Yesus itu Allah begitu, Tuhan.
Apa itu? Pada hakikatnya, biar kamu pahami bang. Artinya Allah itu punya tubuh kemanusiaan yang dinamakan Yesus. Tetapi di dalam dirinya, di dalam ajarannya itu sendiri menunjukkan bahwasanya Allah itu sendiri. Di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Iya, Bapa adalah satu. Begitu bang. iya maksudnya berarti Tuhan Yesus itu manusia ya, bukan Allah begitu. Makanya saya katakan dari tadi, Yesus itu pada hakikatnya, pada tujuannya itu adalah hakikat Allah, begitu abang. Namun Allah itu punya yang namanya tubuh kemuliaan, tubuh kepribadiannya sebagai manusia, yaitu Yesus. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, yang bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Itulah Yesus itu. Iya, makanya saya tanya gini Bang, berarti Tuhan Yesus itu berarti Tuhan begitu. Tuhan. Begini bang, ini nanti bang, jangan kamu paksakan pemahamanmu samaku, saya juga jangan memaksakan pemahamanku samamu. Yang kamu katakan tadi Tuhan itu, apakah Yesus itu Tuhan? Begitu kamu tanyakan? Iya, kan saya Ya, tanya tadi, kalau kan saya tanya begini Bang, kan saya tanya, apakah Tuhan Yesus itu dia yang menciptakan manusia begitu? Baru bilang tadi Yesus itu Allah, tidak, Allah. Maksudnya berarti Tuhan Yesus ada Allahnya begitu, ada Bapaknya begitu. pada pada dasarnya bro, kamu harus memahami apa artinya Allah Tritunggal ya. Kalau Allah Tritunggal itu harus kamu pahami. Kalau itu nanti panjang panjang kamu pelajari itu. Kenapa ada Allah Tritunggal? Ya, itu kan yang kamu mau tujukan kan ke situ. Berarti Tuhan Yesus ada roh begitu, roh yang masuk. Berarti dia itu Apa itu? sebagai Allah begitu. Bro, bisa kamu baca yang di Yohanes ya, Kan sebentar. ini kan cuma bertanya saja toh. Oke, oke. Tapi nanti kamu kutanya balik ya bang ya. Dia kan bapaknya kan yang punya Komal. Saya kan harus Iya, bertanya makanya temannya gitu. kita di sini bang, temannya kita di sini, Islam selamat oleh siapa? Itu yang mau kita bahas sebenarnya, bukan sebenarnya di Komal apa. Kalau Kalau saya yang kurang kamu tahu mengerti, ini minta maaf Bang, saya kak, kurang mengerti tentang agama ya, begitu. Saya hanya cuma tanya abang saja begitu. ya, kamu adalah Islam, kamu Islam bang. Iya, alhamdulillah Islam. Makanya saya Oh, tanya abang bang, begini. bang, iya, oke, oke. Sebentar, Sabar begini. dulu bang. Yang tadi Sebentar. pertanyaanku tadi bang. Tidak pertanyaan tadi. Apakah Tuhan Yesus itu dia yang menciptakan manusia begitu? Saya tanya. Secara tadi yang saya katakan itu Yesus sudah Yesus jadi manusia ya tidaklah Allah yang menciptakan, makanya di dalam pengertian pertanyaanmu itu kamu harus memahami Berarti dulu apa itu berarti namanya Allah Tritunggal. berarti Yesus itu tuh manusia bukan Tuhan. Apa itu? Iya kan? Berarti Yesus itu manusia bukan Tuhan. Ya jelas. Nah, oke, saya kutip Kalau perkataanmu ya. kalau Bentar, manusia sabar, bentar. kalau manusia kenapa kalian sembah dia sebagai Tuhan gitu? Belum kamu jawab satu-satu dulu. Apakah Yesus Tuhan itu kan kamu tanyakan, betul? Abang Ya. bilang tadi dia manusia. Iya, manusia. Nah, Pada hakikatnya ada Allah. makanya saya bilang Loh, kalau bukan. manusia kenapa kalian Kamu sembah kamu jangan gitu? mengambil yang mau kamu pahami, kamu memaksakan kepada saya. Tidak begitu ceritanya. Makanya saya katakan, ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan itu, Yesus itu, panggilan Tuhan itu dianggap sebagai pencipta. Bagaimana yang dikatakan di ayat Al-Quranmu di Al-Jathiyah ayat 23? Abang jangan mutar-mutar begitu. Bukan muter-muter. Sekarang gini, kalau kamu mau bertanya sama saya, kamu kan bertanya. Pada hakikatnya kamu tahu nggak artinya Allah dengar Tritunggal? bang, dengar bang, kan saya tanya. Kamu Tuhan nggak bisa Yesus itu ditanya. dia yang menciptakan manusia. Baru abang bilang dia manusia. Turun. Bang, kamu muter-muternya mau ditanya isi itu, imanmu sendiri nggak bisa kamu pahami, bang. Nggak bisa kamu pahami. Sudah saya katakan, Yesus itu manusia. Iya, manusia. Kenapa kamu tuhankan? Iya, dalam pengertian kata Tuhan di situ, kita itu tunduk, takluk, taat, dan menyembah Dia. Bukan berarti Tuhan itu sebagai pencipta.
Yang di dalam otak kamu itu sekarang itu mengatakan kepada kami itu, makanya tadi kamu menanyakan apakah Yesus itu menciptakan manusia? Itu yang kamu katakan kan? Itu yang mau kamu lontarkan. Kan pemikiranmu itu kan apa? Gak paham. Makanya saya katakan, ketika kamu menanyakan itu, pahami dulu apa artinya Allah Tritunggal itu. Pahami. Jadi jangan kamu katakan Tuhan pencipta. Enggak. Di Al-Qur'anmu sendiri itu ditulis di di Al-Jathiyah ayat 23 dikatakan di situ. Ketika saya tanyakan kepada kamu itu, kamu bilang jangan muter-muter. Durhaka. Durhaka. Begitu. Ini imanmu kita nggak mau tahu. Ingat, temanya adalah Islam selamat oleh siapa? Jangan-jangan nggak ada yang mau menyelamatkan. Kalau yang di kuburan yang mau menyelamatkan, sama-sama yang di kuburan nggak bisa menyelamatkan. Ingat, orang yang bisa menyelamatkan kamu, orang yang sudah pernah ke surga. Siapa yang pernah ke surga? Yesus. Begitu. Kamu mau memaksakan kehendakmu di sini. Tai. Ngaco. Ajam. Ayo naik mau ajam. Tapi dipahami dulu. Kalau mau naik ke sini, kalau mau bertanya, ya siap juga ditanya tentang imannya. Jangan malu jadi orang Islam. Jangan malu jadi punya agama sendiri. Masa kamu mengimani agamamu tapi kamu malu mengatakan atau tidak tahu. Makanya saya katakan dari tadi tuh. Jangan sampai kamu nanti sampai akhir hidupmu, kamu ternyata mengimani yang salah. Kalau kamu mengimani yang salah, itu sudah selesai tuh. Bintang kalau mau naik, naik. Oh ini ada yang mau naik. Umum Habiah. Ya, selamat malam Bang. Selamat Iya, malam. saya perempuan. Oh, selamat siang. Iya. Malam Mbak, malam Mbak. Oh, kalau perempuan. Iya. Ya. Ya Mbak Islam Mbak. Ya pasti dong. Oh iya. Kita panggil kakak atau panggil apa ini? Apa aja terserah. Loh, mana ini? Yang gimana Mbak? Islam itu selamat oleh karena siapa Mbak? Oh, Islam. Arti Islam aja udah selamat, Bang. Di luar Islam itu masuk neraka, Bang. Karena kayak konsep ketuhanan Abang kalau Tuhan Abang menembus dosa Abang, dikutuk di tiang gantung gitu, Bang. Apa pantas kayak gitu, Bang? Untuk Apa menembus itu? dosa kalian. Kalian yang berbuat dosa, Tuhan yang nanggung dosa kalian. Ya, memang itu Oke, faktanya. itu, Bang. Karena begini Mbak ya. Mbak tahu arti Injil yang mula-mula, yang pertama ketika manusia berdosa, kamu tahu bagaimana Allah itu menunjukkan kasih karunia-Nya kepada manusia agar manusia itu mempunyai kedekatan lagi kepada manusia itu, kepada Allah. Pernah kamu tahu itu enggak? Enggak tahu? Oke, saya tanya dulu ya. Tuhan Anda Yesus ya? Jangan ketawa dulu, Bang. Saya serius ini, Bang. Mama serius kan? Tuhan Apa Anda itu Tuhan Yesus itu, Dek? kan? Apa itu Tuhan? Aku tanya kamu. Kamu jawab dulu. Ya, Tuhanmu siapa? dalam pengertian kata Tuhan yang kamu katakan itu dalam pengertian apa? Ya kalau Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ya jelas Yang lah. mencipta. Oke. Sebentar ya. Berarti artinya kata Tuhan yang kamu pahami adalah yang menciptakan langit dan buminya. Jadi kalau Anda apa artinya untuk arti Tuhan Oh itu? ya, sebentar ya, sebentar ya, biar saya tunjukkan. Berarti dalam Islam itu pengertian Tuhan, betul? Ya. Oke, saya balikkan dulu kameraku ya. Oke. Bang.
Ini, bisa kamu baca ini? Ini? Ini, bisa kamu baca, Mbak. Tahukah kamu Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti hawa nafsu itu bisa pencipta langit dan bumi ya? Bisa? Ya pastilah Tuhan cipta langit. Apa yang kau baca ini? Nggak nyambung Ini, kali. Apa yang kau tahukah tanya? kamu? Enggak, Tanya kamu Nabi tadi kan Muhammad nggak nyambung. mengatakan. Kamu kan tadi mengatakan artinya Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi di sini berarti Al-Qur'an ini ya, Al-Qur'an Al-Jathiyah nomor 23. Berarti di sini tahukah kamu Nabi Muhammad yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti ada orang yang menjadikan hawa nafsu itu. Berarti pengertian hawa nafsu di sini berarti pencipta. Apanya kau nih? Nggak nyambung. Makanya jangan banyak-banyak doktrin kau. Lain ku tanya, lain kau baca. Nggak nyambung kau. Kamu Makanya tadi kamu ku tadi tanya siapa kutanya. Tuhan kau? Kau tanya sama aku Tuhan. Tuhan itu arti pencipta dan langit. Kau baca apa ini ayat apa? Jangan Iya. ngomor lah bang. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Tuhan kan? Itu ayat Berarti apa di kau sini baca? Nggak pencipta nyambung, nggak nyambung, nggak pencipta nyambung. langit dan Nggak bumi. nyambung, longor. Nah sekarang aku Ini, iya. pertanyakan. Nggak Berarti nyambung, nggak nyambung. Itu. Gak usah kau bawa cerita kau. Nggak nyambung, nggak pintar kau sekolah kau dulu. Sudah. Kalau kamu masih Berarti Islam, tanya kau bahasa Arab. Jangan kau memframing sendiri. Tuhanlah yang menggantung untuk menebus dosa kalian. Kalian korbankan Ya. Tuhan kalian. Pakai otak kalian kan yang berbuat dosa. Iya. Tuhan yang menentukan. Di mana pikiran kalian? Waras nggak Iya. kalian? Sudah? Hah? Sudah? Aduh kacau kali kau ini. Sudah? Tanya dulu definisi ketuhanan itu apa? Aku tanya sama kau. Apa itu? Aku tanya definisi ketuhanan bagi kau apa? Kau yang nyambung. Definisi Jangan ketuhanan. nyambung. Bisa aku Jangan jawab? apa yang kau katakan. Bisa aku jawab? Jawablah. Definisi ketuhanan itu adalah di mana kita taat, tunduk, takluk dan menyembah Dia. Udah? Oke. Udah. Setuju Jadi aku itu dengan jadi perkataan. kamu tunduk gak? Sama siapa kamu tunduk dalam ajaran agama Islam, Dek? Ya Tuhanku lah ya Allah Subhanahu wa taala. Di mana sekarang oke, jawab ya. Bagaimana caranya Mana kamu tunduk Yesus kepada Allah mengatakan, Subhanahu wa "Aku taala adalah itu? Tuhan, sembahlah aku." Ya, Iya. kau mengatakan Oke. Tuhan. Di mana datangnya Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sembahlah aku. Kau Ya, nggak sembah sudah. dia? Kau Ya, nggak sembah sudah. tadi ya. Nah, sekarang aku minta Iya. datanya di mana Yesus mengatakan dirinya, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku umatku." Kalau ada ya, kalau ada kesurupan biar pintar kau, biar Nah, cerdas. itulah. Lain ditanya, lainnya kau tampilkan. Coba sabar dulu, Dek. Sabar ya. Sabar pelan. Jangan kerasukan. Jangan takut mentuhankan Muhammad ya. Jangan takut mentuhankan Muhammad ya. Harus kayak gini kami hadapi biar pintar kalian, biar gugur doktrin-doktrin yang nggak masuk akal itu di akal pikiran kalian itu. Oke, Dek, Gitu. ini saya kasih kamu data yang paling valid, Dek ya. Ini, Dek ya. Baca dulu, Dek ya. Ini. Siapa sih sebenarnya yang mengargumenkan siapa itu Al-Qur'an itu? Ini kamu baca, Dek ya. Ini sejarahnya. Tadi ku tanya di mana datanya Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sembahlah aku. Bukan itu yang ku tanya. Saya yang mau menyembah Dia. Saya yang mau Di menyembah Dia. mana Saya yang datanya Yesus menaruhkan diri sama mengatakan Dia. dirinya Tuhan, sembahlah aku. Jangan yang lain kau bahas. Kalau nggak ada berarti Yesus bukan Tuhan. Udahlah lo ngor kali pergi kau. Gak usah kau buka Tuhanmu sama berapa, kau. Dek? Gak ada ilmu kau. Gak ada ilmu. Aduh, takut dia. Jadi jangan takut mentuhankan Muhammad ya, Dek ya. Oke, ini perempuan semua pula. Malam, Bang. Malam, Bang. Itu sekolah itu. Itu ada sekolah. Hah? Malam, Bang. Halo, selamat Ya, malam. malam, Bang. Ribut, Bang. Anak-anak. Malam. Ayo yang mau naik, yang mau menjelaskan di sini di room ini, Islam itu selamat oleh sama siapa? Bisa dijelaskan nggak, Bang? Gimana jelasin apa, Kak? Ya. Islam itu selamat oleh sama siapa? Oleh apa, Bang? Selamat Islam. orang amal ibadah kita toh, selamat di Amal? dunia. Di mana dikatakan itu, Bang? Coba. Hmm? Namanya di mana? Enggak, kamu sebelum bertanya ditanya dulu. Lawang
Yesus saja gak selamat kok mau menyelamatkan orang lain, kamu itu aneh. Salah bro, salah bang. Kalau Yesus itu sudah naik ke surga bang, tapi kalau Nabi Muhammad masih di kuburan dia, Nah, lah masih di kuburan. lah Mana Muhammad Nabi Muhammad bang? lah Muhammad kan dia hanya manusia biasa, Ah, dia Nabi hanya manusia biasa. nabi utusan. Terus kenapa kamu mentuhankan dia bro? Yang mainin siapa? Oh Mana coba ya, dalilnya? Mana coba dalilnya? sebentar ya, Ngawur, bentar. ngawur kamu tuh. Bentar saya buka videonya ya bang ya. Ya oke Bentar. siap. Kok Hmm. video dalilnya mana? Kok video itu loh? Kamu punya apa agama bro? Sebentar ya saya buka ya. Dalilnya mana? Kok video Sebentar. itu? Yo. Eh, Sebentar ya. Mas, nek Hmm. ilmu cetek iki mbok rasa buka-buka komal ngene sosokan ngono lho. Parah kamu. Bro, kamu tahu kenapa kita buka komal? Lah kan Tahu kenapa? ih, Tahu? dalilnya Tahu? mana? Mm-mm. Aduh, botol kayak gini kok buka komal itu. Ya nggak apa-apa. Malu kamu itu. Eh, Kenapa panas? eh, Karena memang panas bang, itu mana? karena memang kalian itu Islam akan panas karena apa? Islam itu nggak ada yang selamat bro. Mana dalilnya? Yang kalian apakan aja, yang kalian teladenin aja masih di kuburan. Itu artinya. Mana dalilnya? Panas. Jangan Aduh. congor, kok putar video itu. Iya. Aduh, Kamu kenal nggak bang sama siapa? Eh, Siapa namanya aku buatinnya? banyakan Oke. makan tai kamu itu botol. Harus dia. Oke mantap. Itu yang kita butuhkan ya. Mana dalilnya yang menawarkan Muhammad? Ini kalau kamu kenal ini, kenal ini. Oke, sekarang coba kamu buat pengakuan. Muhammad adalah robnya umat Islam. Silakan. Muhammad orang yang kami muliakan. Sudah bang. Ayo mau aku buka yang lain bang? Mau? Mau aku buka yang lain? Dalilnya mana? Ngawur kamu itu jadi orang. Iya ngawur, betul ngawur. Apalagi bro, bilangin. Karena udah panas kalian ini. Saya bilangin bro, kenapa saya buat ini? Kenapa? Bayangin bro, kalian itu nggak ada yang selamat bro. Selamat pakai apa? Selamat pakai apa? Ya orang yang kalian teladanin aja belum selamat. Jadi kayak mana caranya kalian selamat? Coba kamu jelaskan dulu bagaimana cara kalian selamat sementara orang yang kalian teladanin aja belum selamat. Coba jadi jelaskan bang. Kalau bisa kamu jelaskan. Kalau nggak bisa saya turunkan bang. Ayo bang jelaskan. Enggak, kamu itu loh tadi kan mendalilkan kalau Tuhan Muhammad itu Tuhan umat Islam itu. Ini sudah banyak pengakuan. Mau saya bukakan semua. Mau saya bukakan semua pengakuannya orang-orang ini. Lah aku putar video aja bisa. Ini tuh dengerin videoku, dengerin. Turun. Dengerin. Itulah. Nggak jelas. Dibilangin. Oh. Malam bang. Kalau orang Islam bikin kayak begini. Ayo. Malam bang. Kabur. Malam bang. Malam bang. Islam bang. Iya, Muslim saya. Bang, saya ini cuma Ini bisa dijelaskan bang. Islam itu selamat oleh siapa bang? bang saya kurang pinter. Saya kurang pinter. Saya cuma mau bertanya aja boleh. Belajar aja dulu bang ya. Kalau kurang pintar belajar dulu bang. Sia-sia nanti amalmu itu bang. Nanti dibilang amal kamu totonya nggak jelas-jelas. Yang tadi. Bang, kamu sebelum komal itu mandi dulu lah, pakai minyak rambut, biar kelihatan minim itu walaupun kamu tolol bodoh itu kelihatan berwibawa gitu loh. Jangan Panas kucel kayak gitu dia. tuh. Ini dia panas sudah dia. Terus kucel. Ini jelas ya. Orang Memang ini.
Karena memang gak ada yang bisa menyelamatkan kamu, Bang. ih. Makanya kamu panas betul sudah. Jangan panas dulu, Bang. Redam dulu, Bang. Oh, Minimal itu mandi gitu, Sudah mandi, Bang. minyak wangi, pakaian yang Iya, rapi. sudah. Jangan kucel kayak ODGJ kayak gitu toh. Oh, Bikin penghujat. malu. Ya. Tidur dulu di bawah adek ya. Ih, Ya, adek minimal ya. kalau ilmu Cari malu katanya. Aku alat batas. Halo, Bang. Kita kerja sih, biar aja. Halo, selamat malam. Malam, Beta Bang. kita Ya, Kristen kah, Bang? Muslim bang. Oh iya, boleh dijelaskan itu, Bang? Islam selamat oleh siapa? Oleh Ya siapa? Islam asal taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariatnya ya akan diselamatkan oleh Allah bang. Oke, berarti Kayak gitu bang, kami. bang, begini, ini yang mau saya ikuti bang. Abang setuju, abang selamat ketika kamu menaklukkan diri dan taat kepada Nabi Muhammad, bang? Setuju nggak? Taat Dan kepada Nabi Muhammad. Iya, Iya, kan dengan Nabi Muhammad kan perkataannya, yang apa ini. yang dibawakannya kan Al-Quran, betul bang? Iya, yang diturunkan Allah sama Nabi Muhammad kan Al-Quran. Jadi Ya, kami betul. mentaati ajaran Islam ya, insya Allah selamat. Iya, berarti bagaimana kamu bang dengan mendekatkan diri dengan Allah? Berarti kamu harus taat, tunduk dengan apa yang dibawakan Nabi Muhammad kan, betul? Iya, Iya, betul bang. Berarti sholat, Ayo terus lanjut. puasa, membayar zakat, Iya, ya kan? Terus pergi haji bila mampu, iya, terus tidak makan babi, tidak iya, minum minuman keras, tidak betul. berzina, Iya kayak betul. gitu aja bang. Ya, oke bang. Jadi bang, Ya udah abang ya bang ya. sepakat. Lanjut kalau mau. Lanjut. Itu aja bang. Kalau Oke. mau selamat di Islam itu Berarti anda sepakat menjalankan bang. syariatnya. Berarti anda bang dalam tanda kutip bahwasanya Nabi Muhammad adalah juru selamatnya bang, betul? Juru selamat. Ya, setuju? Ya Nabi Muhammad itu yang menyampaikan wahyu dari Allah loh bang. Iya, Gitu. betul. Dalam artian, Ada syafaat bang. Nah, Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Nah itu. bukan. Jadi gini maksud saya bang. Anda akan memperoleh keselamatan itu dengan apa yang Ya. diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan Anda Iya. menjadikan dia jadi surga teladan, makanya Anda Iya. selamat. Iya betul? Iya. Ya, artinya Muhammad sebagai juru selamat kalian kan? Juru selamat. Itu kan Iya. bahasa itu yang biasa dipakai sama abang-abang Kristen ya. Kalau Yesus juru selamat orang Kristen kayak gitu. Ya. Biasanya kayak gitu. Kalau kami ya Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat gitu. Bang. Bahasanya kayak gitu. Jadi, Bang, kita jangan mutar-mutar. Coba kita simpulkan dulu, Bang. Saya ulangi, Bang ya. Ya. Abang bisa dekat dengan Allah, abang bisa memperoleh keselamatan dari Allah itu melalui apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Anda menjadikan suri tauladan Nabi Muhammad itu melalui hadis-hadisnya, betul? Iya. Ya. Intinya artinya, kami ini loh bang. Nabi Muhammad Perbedaannya itu juru intinya selamat kalian kan? kami itu tidak menyembah Nabi Muhammad, tetapi kami ya kan, ikut dan taat sama Saya tidak mengatakan, firman Allah yang diturunkan sama Nabi Muhammad gitu. Iya. Bukan Saya menyembah tidak utusannya mengatakan gitu loh bang. Kan itu enggak, bukan ke situ jurusannya bang, bukan ke situ kepergiannya. Artinya dengan Anda mengimani apa yang dibawakan ke dia dan menjadikan dia suri tauladan, artinya konsepnya di situ kan dia yang jadi juru selamat kalian, bukan Tuhan saya katakan juru selamat, betul bang? Juru selamat. Juru selamat Itu yang bahasa- membawakan kalian selamat kepada Allah, yang Kalau membawakan istilah selamat. juru selamat itu biasanya dipakai sama kawan-kawan Kristen Eh. itu loh bang biasanya. Oke, Bang, kita ganti, Iya Bang. kan, Oke. jujur lah kayak gitu. Ya, oke Kalau bang. yang Oke. memakai istilah juru selamat itu biasanya kawan-kawan yang Kristen. Kalau Muslim Oke. itu ya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad gitu. Oke bang, gini kita ganti bang ya. Oke juru selamat memang kami pakai. Yang membawa Ya kan, kalian kayak gitu kan.
keselamatan, yang membawa keselamatan pada kalian adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Iya, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kalian melalui hadis-hadis. Artinya kan di sini iya, konsepnya Nabi Muhammad. Inti sumbernya itu kan dari Nabi Muhammad, Bang. Iya kan? iya, Iya, artinya kan pembawa keselamatan bagi umat Islam Nabi Muhammad, betul? iya. Iya, Iya, yang menyampaikan firman Bang. Allah Ini yang itu. saya kutip. Apa, Bang? Iya, Allah itu ya kan menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad, berfirman Iya. kepada Muhammad, Muhammad menyampaikan kepada umatnya melalui Al-Quran itu tadi, Bang. Ya. Sekarang kita kan jumpanya Al-Quran. Ya kayak kita kan hidup ini di akhir zaman ini kan. Kayak Abang pun nggak, istilahnya Kristen juga tidak hidup di zaman Yesus. Kalau kita kan ini juga sama-sama hidup di zaman Nabi Muhammad. Kita sama-sama jauh lah ya kan dari Abang jauh dari zamannya Yesus, saya juga jauh dari zamannya Nabi Muhammad. Jadi kita itu sekarang ini berpedoman sama, kalau Abang ya Bible ya, kalau kita umat Islam Al-Quran kayak gitu, Bang. Oke. Jadi sudah, Bang, ya. Berarti Nah, pada dasarnya, pada intinya di sini kesimpulannya bisa kita ambil bahwasanya yang membawa umat Islam itu ke dalam keselamatan kepada Allah yaitu melalui Nabi Muhammad. Betul, Bang? iya, karena Nabi Iya. Muhammad Terima kasih, diutus Bang, ya. untuk setiap Ya. manusia, Bang. Oke. Kalau Coba Isa Al-Masih hanya diutus untuk Bani Israel kayak gitu. Oke. Siap, Bang. Ini ada yang mau naik. Coba kita tanya dulu teman yang lain, Bang, ya. Oke. Oke. Siap. Terima kasih, Bang, ya. Oke. Oh, ya, siap. Mantap. Selamat malam, Bang Nasmar. Selamat malam. Malam, Bang. Nah, itu, Bang, pertanyaannya, Islam selamat oleh siapa? Itu aja pertanyaannya, Bang. Islam selamat oleh amal yang dibawanya. Amal yang dibawanya. Baik, untuk kalian melakukan amal, itu melalui dari mana kalian bisa tahu Anda melakukan amal, Bang? Kalau saya beramal itu diajarkan oleh Al-Quran Al-Quran, betul. Terus? yang Oke, dibawa Bang. oleh Nabi Muhammad. Ya, betul. Bang, tadi temannya sudah sepakat mengatakan bahwasanya yang membawakan keselamatan kepada Islam itu adalah Nabi Muhammad. Setuju, Bang? Tidak setuju. Kenapa nggak setuju? Coba dijelaskan, Bang. Yang membawa keselamatan itu Al-Quran. Al-Quran. Kepada siapa diturunkan Al-Qurannya, Bang? Melalui malaikat Jibril Ya, Nabi Muhammad. disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, kemudian dicatat oleh para sahabat dan dibukukan menjadi firman, yaitu Al-Quran. Nah, jadi begini, Bang. Abang yakin bahwasanya abang tidak akan mengenal Allah tanpa melalui Nabi Muhammad, betul? Tidak bisa mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad. Ya berarti kalau Muhammad tidak ada, tidak bisa mengenal Allah, gitu maksudnya. Ya iyalah, Bang. Nggak bisa. Dari mana? Dari mana nanti abang tahu? Iya kan melalui Nabi Muhammad ini, Bang. Begini. Wahyu itu, Bang. Oke. Sebentar, Bang. Sebentar saya ngomong, Bang. Sebentar. Wahyu itu, Bang, diterima sama Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan untuk umat Islam lakukan, kan begitu ceritanya. Ya, untuk Artinya seluruh kalau manusia. nggak ada Nabi Muhammad itu kan wahyu itu kan nggak turun, Bang. Mananya, Bang, ini? Ya, bisa dikatakan begitu. Ya, jadi maksud saya, Bang, begitu. Anda tidak akan memperoleh keselamatan kalau tidak ada Nabi Muhammad, betul? Tidak. Ya, Anda tidak bisa selamat, kan gitu. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kan begitu? Bisa selamat. Selamat pakai apa, Bang? Coba. Ketika kami belum mengenal Allah, kami tidak mau menuhankan yang namanya manusia.
Bang, bukan menuhankan konsepnya, Bang. Bukan konsep ketuhanan kita, Bang. Kita konsepnya keselamatan itu kita terima karena apa? Oleh siapa? Bahkan begitu. Itu yang saya maksud, Bang. Bukan untuk mentuhankan, Bang. Bukan untuk konsep mentuhankan kita. Saya nggak menuduhkan Abang nanti mentuhankan ini, bukan ke situ, Bang. Artinya, Bang, umat Islam itu akan menerima keselamatan ketika Nabi Muhammad atau ketika melakukan amal ibadah apa yang dikatakan Nabi Muhammad melalui Al-Quran yang diwahyukan ke dia, kan begitu, Bang? Nabi Muhammad bukan juru selamat. Ya, bukan juru selamat, Bang, bukan. Tapi Anda akan memperoleh keselamatan itu. Kamu sebagai umat Muslim akan memperoleh keselamatan ketika kamu mengamalkan apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan hadis-hadis, betul? Ya, kalau begitu Ya, bagus. artinya Ya. Bang, artinya yang saya katakan di situ, kalau tidak ada Nabi Muhammad, kan kalian tidak dapat mendapat keselamatan. Iya kan? Betul, Bang? Tidak, walaupun tidak ada Nabi Muhammad, kalau saya tidak menyembah selain Allah, maka akan selamat. Bagaimana kamu, Bang, cara mengenal Allah itu kalau nggak ada Nabi Muhammad, Bang? Kan dari Muhammad kamu kenal Allah itu, Bang. Oke, katakanlah saya belum mengenal Nabi Muhammad, saya kan ada akal. Ada akal, Bang. Kita jangan mengada-ngada, Bang. Udah itu, Bang, bukan saya mengatakan kamu mentuhankan Nabi Muhammad, bukan di situ konsepnya, Bang. Artinya harus kamu paham, Bang. Paham nggak kamu, Bang, bahwasanya yang mendatangkan keselamatan itu kepada Muslim dan Islam itu adalah Nabi Muhammad. Itu yang mendatangkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada dia, yang dibukukan menjadi mushaf Al-Quran, dan diriwayatkan dari sahabat-sahabatnya, yaitu menjadi hadis yang kalian buat menjadi suri tauladan. Betul, Bang? Ya, itu bagus. Itu Benar itu. artinya, Ya, Bang, benar. di dalam perkataanku yang tadi bisa kan kita simpulkan bahwasanya Islam itu akan memperoleh keselamatan dari Nabi Muhammad, betul? Tidak. Loh, kok tidak? Gimana Bang ini ceritanya? Islam akan Ya, mendapatkan keselamatan. kita kaji ulang, Bang. Bang, kita Islam kaji ulang. akan mendapatkan keselamatan ketika Nabi Muhammad mengajarkan Allah itu Esa. Bang, aku bukan menyatakan ini. Ingat, Bang, kata-kataku ini ya. Kita bukan konsepnya untuk mentuhankan atau menyembah, bukan di situ, Bang. Tapi ini ingat, Bang, ya, kataku ini ya. Kita akan memperoleh keselamatan dan itu kita yakini ada nanti setelah air hidup badan kita. Iya kan? Jadi, Bang, yang mau saya tanyakan di sini, Islam selamat oleh siapa? Dikatakan di situ tadi, Bang, oleh Nabi Muhammad. Seperti yang dikatakan teman sampean yang tadi. Ya memang betul kurasa. Begini, boleh, Bang, Abang bantah dengan cara yang lain. Coba bantah, Bang. Oke. Ketika katakanlah saya hidup sebelum zaman Nabi Muhammad. Bagaimana? Ya. Jadi ketika saya hidup sebelum zaman Nabi Muhammad, katakanlah saya orang yang mengesahkan Tuhan. Dari mana kamu, Bang, tahu untuk ada Tuhan? Dari mana kamu tahu ada Tuhan? Lah berpikirlah, ada otak, ada akal. Siapa yang menciptakan manusia? Bang, kalau kalian, Bang, tidak akan mengenal Allah, tidak akan mengenal Tuhan, kalau bukan dari Al-Quran, kalau bukan dari apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Jangan kita ngarang. Bang, abang itu tahu, Bang, ada Tuhan, ada Allah, itu melalui buku mushaf Al-Quran. Jadi Oke, kita itu jangan ngarang, Bang. Oke, katakanlah. Iya. Oke, katakanlah saya hidup sebelum zaman Nabi Muhammad. Bagaimana? Sebelum? Sebelum zaman Nabi Muhammad, bagaimana? Baik. Bang, di zaman Ibrahim itu, Bang, ada konsep namanya keselamatan, Bang. Ada konsep pendekatan diri manusia kepada Allah itu banyak caranya, Bang. Banyak caranya. Kalau di iman saya, nggak tahu di imannya, Bang. Di imannya, Bang, ada nggak? Konsep Nabi Musa itu apa? Bagaimana? Ibrahim. Saya tanya, saya di konsep saya ada, di konsep kalian ada nggak? Konsep kamu itu apa? Konsepnya di zaman Nabi Musa, Abang, Allah itu mengurapi Nabi Musa bahwasanya
firman, larangan-larangan dan perintah Allah itu disampaikan kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada jemaatnya. Begitu Bang, cara Ya mendekatkan begitu. diri kepada Allah, cara kita Ya mendapatkan begitu. keselamatan kepada Allah. Ya begitu. Itu. Ya. Iya. Ya. Nah, Jadi sekarang yang menjadi pertanyaannya saya Bang, kan konsepnya yang tadi jelas di Musa itu kan jelas bahwasanya jemaatnya Musa itu bisa memperoleh keselamatan ketika dia menjalankan apa yang disampaikan Allah melalui Musa dan dijalankan oleh jemaatnya. Itu makanya Ya. orang itu memperoleh keselamatan. Ya. Ya, sekarang yang saya tanya kepada kamu Bang, jangan malu, jangan segan kita Bang. Ya, terus. Anda memperoleh keselamatan, yaitu kan melalui Nabi Muhammad, betul? Sekarang saya tanya, Apa yang diwahyukan sama dia, itu kamu taati, itu kamu lakukan, itu kamu suri tauladani, itu kamu benar, amalkan, benar. kan betul Bang? benar, betul. Ya? Betul. Iya, makanya aku bilang Bang di situ tadi, Islam itu beroleh, apakah kita bisa ambil kesimpulan, Islam itu beroleh keselamatan melalui Nabi Muhammad, betul? Tidak. Oh, kok tidak? Turun Bang. Capek kita ngomong sama Bang. Gila orang. Kok gila sih? Oke. Halo, lobet lagi. Lu bertanya tapi nggak paham. Aduh, lompat. Bukan bertanya tapi Bang, begini, sudah jelas-jelas benar pada konsepnya. Cuman kalian nggak mengakui bagaimana orang Islam itu sebenarnya bisa untuk memperoleh keselamatan atau mendapat ridhonya Allah itu bagaimana? Dengan cara menjalankan apa yang dituliskan di Al-Quran, dengan cara mensuri tauladani Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya, kan begitu. Tapi kenapa kalian malu mengakuinya? Oh, nah, abang, hancur perpuluhan nanti. Sebentar Bang ya, sebentar lagi. Malam Bang. Ya. Sebentar Bang ya, aku ambil apa dulu sebentar. Ya. Ya, malam Bang, Islam Bang. Ya. Ya, itu pertanyaannya bisa diapakan nggak Bang? Bisa dijelaskan? Begini Bang. Ya. Saya tadi kan mau kau dudukkan saya di mana? Saya selaku duduk setelah Nabi Muhammad ada, atau saya ini mau kau dudukkan setelah atau sebelum Nabi Muhammad? Begitu. Aku itu maksudnya gimana Bang? Kau itu kan bertanya tadi, maka saya jawab, saya ini mau kau dudukkan setelah Nabi Muhammad ada, atau mau kau dudukkan saya ini sebelum ada Nabi Muhammad? Bang, makanya saya tidak paham dengan agama Islam di situ ya Bang ya. Yang saya pahami Bang, di agama Kristen Bang, bagaimana caranya kita untuk mendekatkan diri atau untuk memperoleh keselamatan dari Allah pada zaman Musa, yaitu apa? Kita mendengarkan dan melakukan apa yang diwahyukan kepada Musa, dan itu dilakukan, itulah caranya kita memperoleh keselamatan dari Allah. Yang mau saya tanyakan, di Islam bagaimana dulunya? Coba dijawab Bang. Berarti kau itu mau mendudukkan saya setelah Nabi Muhammad ada kan? Iyalah. Ya iyalah, itu kan zamannya kita Bang. Kok nanya yang dulu? Ngapain saya tanya yang dulu Bang? Ya, jadi
Setelah saya duduk dan lahir setelah Nabi Muhammad ada, saya sebagai orang yang lahir sebagai Islam, saya percaya kepada Nabi Muhammad dan tidak menuhankan Nabi Muhammad. Bang, saya tidak konsepnya menanyakan abang mentuhankan Nabi Muhammad atau tidak ya bang ya. Saya bukan konsepnya di situ bang. Artinya yang mau saya ingat pertanyaannya bang, Islam selamat oleh siapa? Siapa yang membawa keselamatan itu ke dalam Islam, itu yang mau saya tanyakan bang. Bukan Boleh, oke, mentuhankan. saya jawab. Ya, Islam itu diselamatkan atas amal kebaikan dia. ya. Yang membawa keselamatan itu adalah amal kebaikan dia sendiri. Baik. Standar keselamatannya itu bisa abang dapat dari mana bang? Standar keselamatan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Betul. Artinya bang, melalui perkataannya dia, melalui apa yang diwahyukannya Allah kepada dia, itu menjadi standar keselamatan bagi kalian, betul? Betul. Iya. Berarti Islam memperoleh keselamatan itu oleh Nabi Muhammad, betul? Tidak. Lompat. Deh. Turun bang. Kau itu muter-muter gila, kita kau itu nanti. ADGJ kau itu. Hostnya olol katanya. Kenapa? Padanya banyak yang panas kah? Jadi gini aja teman-teman, karena memang sudah jam 12, sudah jam 12 lewat, sudah jamnya juga saya. Kenapa saya bertanya begitu teman-teman? Mungkin kalian pernah berkunjung ke tempatnya yang namanya Uniripa. Jadi coba kalian tanyakan di situ, sebanding nggak dibandingkan Nabi Muhammad dengan Rasul Paulus? Padahal Rasul Paulus itu kan seorang nabi, apa yang menerima pertobatan, begitu, bukan yang diutus. Yang diutus itu ya Yesus. Oke lah teman-teman ya. Biasa Tuhan ini manusia. Besok lagi kita lanjut, tapi kita live-nya 1 jam aja. 200 memang lumayan sih. Tapi kan jangan panas bang, jangan panas. Jangan takut mengakuinya. Bang ya. Oke bang abang ya. Selamat malam bang ya. Sudah pagi.